Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fatimah, yang kedua ada Retnansyah Diva Palupi, yang ketiga ada Putri Wulan Mailani, yang keempat ada Tamara Restuwidianingrum, yang kelima ada Nabila Silvia Khairunisa, yang keenam ada Tasya Dwi Febiana, dan yang terakhir ada Aisyah Rizky. Judul jurnal yaitu neurologis atau syaraf, analisis Picot, problem, intervensi, comparison, outcome, dan time. Yang pertama, apa problem? Kontribusi faktor risiko kardiovaskular terhadap resiko stroke secara keseluruhan telah dinilai sebelumnya 13-16 tergantung pada jumlah faktor risiko yang disertakan. 90% stroke dapat dijelaskan oleh tekanan darah tinggi, merokok, obesitas, diet, aktivitas fisik, diabetes mellitus, konsumsi alkohol, tekanan mental, penyakit jantung, dan gangguan lipid. Penelitian ini sebagian besar dilakukan pada populasi yang lebih tua, sedangkan stroke pada usia muda umumnya diasumsikan berbeda dalam faktor risiko dan patogenesis. Studi interstroke baru-baru ini memberikan bukti pentingnya faktor risiko stroke yang mapan untuk stroke pada orang muda dalam analisis subkelompok. Namun, sampel peneliti saat heterogen karena metode pengambilan sampel yang berbeda di seluruh negara dan perbedaan antara subtipe stroke, jenis kelamin, kelompok usia, atau wilayah tetap tidak terungkap. Selanjutnya yaitu intervensi. Kami menghitung risiko yang dapat diatribusikan populasi dari faktor risiko individu untuk stroke dan kombinasinya menggunakan metode yang diperkenalkan oleh Buzzi et al. Yang didasarkan pada mode regresi logistik dan memungkinkan penyesuaian untuk berancu. Untuk memperhitungkan pencocokan, kami menggunakan regresi logistik bersyarat. Model regresi disesuaikan untuk semua faktor risiko lain untuk mengontrol perancu. Dalam analisis tambahan, PAR dihitung untuk meningkatkan satu langkah dalam faktor risiko kategori perokok. Saat ini untuk mantan perokok, aktivitas fisik rendah hingga sedang atau sedang hingga tinggi, obesitas atau kelebihan berat badan hingga kurang lebih 20 mikrogram per meter persegi. Perkiraan PAR gabungan diturunkan untuk set variabel yang berbeda secara berurutan, menggabungkan faktor risiko dengan PAR individu tertinggi untuk semua stroke dan dikelompokkan ke dalam faktor risiko perilaku dan medis. Kami juga memperkirakan PAR untuk semua stroke yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia 18-34 tahun, 35-44 tahun, dan 45-55 tahun, dan PAR untuk stroke iskemik yang dikelompokkan berdasarkan subtipe etiologi TOS. Selanjutnya yaitu comparison atau perbandingan. Perbandingan dengan studi lain, beberapa penelitian terbaru telah melaporkan PAR yang disesuaikan dari faktor risiko kardiovaskular dan kombinasinya untuk stroke keseluruhan pada populasi yang lebih tua. Dari jumlah tersebut, melaporkan hasil pasien stroke yang lebih muda juga. Kami memeriksa 8 dari 10 faktor risiko yang terkait dengan stroke dalam studi interstroke, studi kasus kontrol di seluruh dunia, termasuk 13.447 kasus dengan stroke pertama dan 13.472 kontrol. Dalam analisis subkelompok termasuk 4.216 kasus berusia 55 tahun. Semua faktor bersama menjelaskan 92% stroke. Sebagian besar faktor risiko sama pentingnya untuk individu yang tua maupun muda, tetapi risiko untuk perokok, rasio pinggul, alkohol, dan faktor psikososial agak lebih tinggi untuk individu yang lebih muda. Mirip dengan penelitian kami, hipertensi, aktivitas fisik yang rendah, konsumsi alkohol, dan merokok adalah faktor risiko terpenting. Studi kami bagaimanapun memberikan informasi tambahan penting pada subkelompok sosiodemografi dan menyoroti perbedaan antara stroke iskemik dan hemoragik.
Selanjutnya ada outcome. Usia rata-rata adalah 47 tahun, yaitu 40 atau 41 sampai 51 tahun di semua kasus stroke, dan 38%-nya adalah perempuan. Prevalensi semua faktor risiko lebih tinggi pada kasus dibandingkan kontrol. Perbedaan prevalensi antara kasus dan kontrol tertinggi untuk aktivitas fisik rendah 30%, hipertensi 22%, konsumsi alkohol 15%, dan merokok 12%. Aktivitas fisik yang rendah dan hipertensi adalah dua faktor risiko individu yang paling penting untuk semua stroke, dengan par yang disesuaikan masing-masing sebesar 59,7% dan 27,1%. Kontribusi hipertensi, diabetes mellitus, merokok, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik yang rendah terhadap risiko stroke lebih tinggi pada kelompok usia 45 hingga 55 tahun dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Time dipublikasikan pada 15 Juni 2017. Selanjutnya adalah Critical Appraisal Tools. Berikut hasil pencarian screenshot dari PubMed. Stroke or adult, stroke and adult, dan stroke not adult. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.